Halo minasang, perkenalkan nama saya Utari Novela. Saya adalah salah satu dosen pada jurusan Sastra Jepang Universitas Bina Nusantara. Saya biasa dipanggil Ella Sensei. Minasang, pada video kali ini kita akan membahas mengenai fonologi. Ya, pada pembagian fonologi akan dibagi atas fonologi 1 dan fonologi 2. Kita akan melihat apa itu onso atau fonem, kemudian apa itu haku atau mora, dan onsetsu atau silabel dalam bahasa Jepang. Sebelum kita masuk ke dalam materi, kita melihat terlebih dahulu apa sih learning outcome dari perkuliahan kita pada saat ini. Yang pertama yaitu untuk memahami bunyi dan pengucapan khususnya dalam bahasa Jepang. Jadi masih berhubungan dengan bunyi dan bagaimana cara kita melafalkannya. Kemudian, mampu mengidentifikasi fonem, mora, dan silabel dalam bahasa Jepang. Jadi kita nanti akan mencoba untuk mengidentifikasi fonem, mora, dan silabel yang terdapat dalam kata-kata bahasa Jepang. Nah, sebelumnya kita lihat terlebih dahulu apa itu fonologi. Berbeda dengan pembahasan kita pada video sebelumnya, kita membahas mengenai onsegaku atau fonetik. Sekarang kita membahas mengenai ong-ing-rong atau fonologi. Fonologi yaitu cabang linguistik yang mempelajari tentang bunyi pada suatu bahasa menurut fungsinya sebagai pembeda arti. Jadi di sini fokusnya adalah imino kubetsu ya. Jadi pembeda arti dari setiap unsur-unsur yang ada di dalam kata tersebut atau di dalam suatu bahasa. Nah, fonologi secara garis besar itu bisa kita lihat dari 5 aspek ya, ada 5 hal yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah onso atau fonem, kemudian ada haku atau mora, berikutnya ada onsetsu atau silabis atau silabel, atau dengan kata lain kita sebut juga sebagai suku kata. Nah, berikut ada intonation atau intonasi, dan yang terakhir ada aksento, aksen. Nah, kita akan melihat kelima hal ini, namun untuk video kali ini kita akan melihat 3 hal saja terlebih dahulu, yaitu fonem, mora, dan silabel. 4 dan 5 akan ada pada video berikutnya. Nah, pertama kita masuk kepada onso atau fonem. Fonem adalah satuan bunyi terkecil yang berfungsi untuk membedakan arti. Jadi, saisho tang-i itu kata kuncinya, kemudian imyo kubetsu. Saisho tang-i ini adalah satuan terkecil, imyo kubetsu, pembeda arti. Nah, seperti apa itu halnya? Sebenarnya fonem ini dalam bahasa apapun ada, sama halnya dalam bahasa Indonesia kita juga memiliki fonem. Jadi, untuk penulisan fonem itu kita tulis dalam alfabet, ya. Jadi sini ada ong in hyoki. Jadi fonem itu selalu ditulis dalam bentuk tanda seperti ini, garis miring 2, di dalamnya ada huruf, ya, itu untuk menunjukkan fonem suatu kata. Fonem itu A, I, U, E, O. Jadi satu huruf alfabet itu dihitung sebagai satu fonem. Sedangkan untuk huruf Jepang, karena huruf Jepang terdiri dari hiragana, maka huruf hiragana tersebut kita tulis ke dalam romaji. Romaji berarti ke dalam alfabet, nanti kita akan pecah seperti ini, satu persatu, per hurufnya. Nah, itulah yang kita sebut dengan fonem. Kita bisa lihat contohnya, seperti ada kosakata kuruma, yang artinya mobil, ditulis dalam romaji ada kuruma. Nah, masing-masing kita pecah, jadi K, U, R, U, M, A. Satuan terkecil itu misalnya adalah K, ya, dilambangkan, ditulis dalam garis miring 2, ini adalah fonem K. Apabila K diganti oleh huruf G misalnya, menjadi guruma, itu artinya akan berbeda, artinya bukan mobil lagi. Jadi, masing-masing huruf ini, walaupun dia hanya satu huruf, tapi apabila diganti dengan huruf lain, akan menghasilkan kata yang berbeda. Nah, itulah sebabnya fonem dikatakan satuan terkecil sebagai pembeda arti. Ya. Kemudian ada kata byoing. Ya, byoing artinya rumah sakit. Begitu juga halnya dengan byoing, walaupun di sini ada yo kecil tapi tetap dihitung satu huruf. Jadi ketika ditulis dalam romaji ada B Y O U I N menjadi
fonemnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kata byoing memiliki 6 fonem. Jadi untuk melihat jumlah fonem pada kata bahasa Jepang, dituliskan ke dalam alfabet. Itu dulu kata kuncinya. Jadi kalau minasang tulis dalam hiragana nanti akan bingung. Karena satu huruf hiragana itu bisa terdiri dari 2 huruf alfabet. Jadi untuk melihat suatu fonem dari kata, kita tulis dia ke dalam alfabet terlebih dahulu atau romaji. Berikutnya, di dalam fonem itu kita ada mengenal istilah alofon. Alofon atau ion. Ya, alofon, apakah itu? Alofon, ichi ga chigau no de hitotsu no onso de ikutsuka oto ga arimasu. Jadi, dalam suatu fonem memunculkan beberapa bunyi akibat letak fonem tersebut dalam suatu kata atau akibat pengaruh fonem yang ada di depan atau di belakangnya. Jadi, dia satu fonem, tapi sesuai letaknya, tergantung letaknya akan menghasilkan bunyi yang berbeda, tapi fonemnya tetap satu. Ya, seperti contohnya kita lihat. Seperti ada kata sakana dan shikashi. Nah, ini sama-sama terdiri dari fonem S ya. Ada S, A, K, A, N, A awalnya dengan S, dan shikashi sama juga ya awalnya dengan S. Huruf S pada kata sakana berbeda pelafalannya dengan huruf S pada kata shikashi. Jadi S ini dan S ini berbeda, meskipun merupakan fonem yang sama. Jadi meskipun sama-sama fonem S, berbeda. Perbedaannya adalah pada huruf S pada kata sakana, S-nya tipis, ya, S-nya tipis, jadi sakana. Sementara pada kata shikashi, S-nya tebal, jadi shi, jadi dibaca sh gitu. Karena dia bertemu dengan huruf H dan I, sehingga menjadi shi. Tapi kalau dilihat dari fonemnya, ya dia sama-sama fonem S. Nah, itulah yang kita sebut dengan alofon. Fonemnya sama, tapi bunyinya beda. Kemudian, di sini bisa kita lihat ada beberapa jenis alofon, seperti misalnya huruf S, ada fonem S, ada sh, ketika dia bertemu dengan I, menjadi shi. Begitu juga dengan Z, ketika dia bertemu dengan I, menjadi J. Sementara dengan A, menjadi za, z, ze, zo, ini menjadi J. Begitu juga hanya dengan T, ketemu A menjadi ta, te, to, tapi ketemu I, dia menjadi ci, dan ketemu U dia menjadi z. Kemudian fonem D, ketemu A, da, D, do, tapi ketemu I menjadi Z, dan ketemu U menjadi zu. Begitu juga halnya dengan fonem ng dan fonem H. Jadi meskipun fonemnya sama, tapi tergantung huruf yang dia temui sesudahnya akan menghasilkan bunyi yang berbeda. Itu yang disebut dengan ion atau alofon.